ここにあり。ここより弱滅の時。神は当てにならない。これこそが知恵の伝道。歌え、僕の名のもとに。この戦争を終わらせる。Oke, pada video kali ini saya akan mempraktikkan firewall filter ya. Jadi di sini yang hanya terhubung ke mikrotik itu adalah PC1 dan PC3. Kita ke Winbox ya. Lalu klik bagian IP, lalu firewall. Nah, di filter rules ini kita tambahkan. Kita masuk ke general, kita ubah chainnya menjadi input, lalu source addressnya kita isi IP dari PC1 ya, 10.10.10.254 ya. Lalu bagian protokol kita ganti menjadi ICMP, lalu ke action, lalu accept, apply, oke. Kita tambahkan lagi ke general lagi ya, lalu masih sama input, lalu source addressnya kita isi dengan protokol kita ganti ICMP ya, lalu ke action, lalu kita drop ya. Maksud saya hanya PC1 ya yang bisa connect ke mikrotik. Kita coba pingkan ke 10.10.10.1. Nah, hasilnya TTL. Kita coba di PC3 sama ping ke 30.30.30.1. kita coba. Nah, ini hasilnya timeout ya. Begitu pula di PC2 nanti bisa kita coba. Cek ke PC2, kita coba ping ke 20.20.20.1. nah, timeout ya. Kita Ctrl C. Oke. Selanjutnya kita akan ke yang beda ya. Jadi hanya PC1 dan PC3 yang bisa TTL, dengan PC2 tidak ya. Tapi sebelumnya kita tambahkan dulu virtual PC sebagai server nanti ya. Kita ubah namanya menjadi server, lalu ikonnya saya ganti supaya menjadi pembeda ya. Saya cari desktop, saya pilih yang ini, lalu select. Oke, lalu kita scroll, lalu save, lalu kita sambungkan ke mikrotik ya. Ether 5 save. Oke, jika sudah, kita masuk ke Winbox dulu untuk menambahkan IP untuk server ya. Kita klik IP address, kita tambah baru, kita isikan gateway nya dulu 192.168.1.1/24, lalu ethernya kita ganti ether 5 ya, lalu klik apply, lalu oke. Nah, di sini saya akan menggunakan konfigurasi manual, jadi saya tidak setting ke DHCP setup ya. Di server ini kita ketikkan show IP. Nah, di sini belum ada IP-nya ya. Kita tambahkan secara manual. Klik IP spasi 192.168.1.2 spasi 192.168.1.1/24. Kita enter, tunggu. Nah, sudah berhasil ya.
Bisa kita cek lagi soal IP. Nah, IP nya sudah terdaftar beserta gateway-nya. Lalu kita masuk ke Winbox lagi, kita ke IP, lalu firewall lagi. Yang ini kita nonaktifkan dulu, kita klik yang X ini, lalu kita buat yang baru, kita ubah C nya menjadi masih forward maksud saya. Lalu source address-nya kita isi 10.10.10.254 dan destination address kita isi IP dari server ini ya. Ini 192.168.1.2 kita isikan di destination address. Lalu kita ke protokol, kita ganti lagi jadi ICMP ya. Lalu ke action, accept, apply. Oke, kita buat lagi ke general, C nya masih sama, forward. Kita akan isikan untuk source address-nya PC2, PC3 itu 30.30.30.254. Destination-nya sama, yaitu IP server tadi ya. Lalu protokol kita ganti juga menjadi ICMP. Action kita apply ya, accept ya, jadi nanti bisa ping. Kita buat lagi ke general, C nya masih forward, kita isikan hanya destination address yang ini ya. Jadi kita isi ini sesuai IP server kita. Protokolnya kita ganti jadi ICMP lagi. Lalu ke action kita ubah menjadi drop. Lalu apply, oke. Oke, kita akan testing di PC1. Kita ketikkan ping ke 192.168.137 1.2. Nah, hasilnya TTL ya, karena sudah diizinkan tadi. Lalu kita coba di PC3 juga, ping 192.168.1.2, hasilnya juga sama, TTL. Ctrl C. Lalu kita coba di PC2, ping 192.168.1.2, enter. Nah, hasilnya timeout ya, karena tadi ada yang di drop. Jadi hanya PC1 dan PC3 yang bisa terhubung ke server. Bisa kita coba juga di server ini, ke ping ke di sendiri masih TTL. Oke, selanjutnya kita akan membuat di mana mikrotik hanya bisa terhubung ke beberapa PC saja ya. Lalu ini kita nonaktifkan lagi, tidak usah, kita langsung buat baru saja. Kita ubah C nya menjadi output. Lalu destination address kita masukkan IP dari PC1 dan PC3. Ini 10.10.10.254. Protokolnya ICMP juga. Lalu action masih accept, drop maksud saya, apply, oke. Kita buat lagi
C-nya ganti output juga. Destination address kita isikan 30.30.30.254 untuk WC3 ya. Protokolnya ganti ICMP juga. Action kita dropkan juga, kita klik apply. Sebentar. Kita coba cek dulu. Ya, ini sama ya. Kita coba hapus dulu yang tadi. Kita buat ulang. General kita ganti jadi output. Destination address kita isikan IP lagi dari IP PC3 ya. Lalu protokolnya ICMP. Lalu ke action kita ubah menjadi drop. Apply. Oke, sudah bisa ya tadi. Lalu kita coba lagi, buat lagi ya output juga C nya. Lalu protokol ubah menjadi ICMP. Di sini destination tidak perlu diisi ya. Ini action accept lalu apply. Oke. Kita coba tes ke terminal yang ada di Winbox. Kita coba ping ke PC1 ya. Oke, hasilnya tidak ada ya, kosong, karena emang sudah diblok tadi. Kita coba ping juga ke 30.30.30. Nah, ini seterusnya paket rejected ya, jadi tidak bisa masuk. Kalau kita coba ping lagi ke 10.10, hasilnya juga sama, paket rejected. Nah, yang bisa kemana? Ya bisa ke PC2 dan server, karena tadi tidak kita setting agar bisa di drop ya, itu keduanya. Sebaliknya kita setting menjadi accept. Bisa kita lihat ini ping ke 20 hasilnya TTL, begitu pula ping ke server. Oke, selanjutnya kita close lab. Kita akan download dulu. Kita pergi ke device, tunggu sebentar. Nah, ini yang Ubuntu desktop 20.04, kalian get device ya. Lalu tunggu agak lama sih, tergantung wifi yang kalian gunakan. Jika sudah, kalian ke sistem setting, fix permission. Nah, ini sudah di fix ya. Kita coba ke running lab lagi. Kita cari, nah ini dia. Lalu kita buat yang baru, node, klik yang docker.io. Nah, panggil client saja yang bagian nama ya. Icon juga saya ganti untuk mengurangi kemiripan saya dengan beliau. Kita yang DHCP satunya kita nyalakan ya. Lalu primary console kita ubah jadi RDP, lalu klik save. Oke. Kita sambungkan dengan MikroTik 7.8. Perlu kalian ingat, ini untuk klien pakai Ethernet 6 ya, jadi jangan sampai keliru atau ketuker. Kita tambahkan IP untuk klien tadi ya, kita buat 192.168.2.2.1 maksud saya, kelas 24. Kita ubah menjadi Ether 6.
apply, oke. Lalu ke DHCP setup, kita pilih yang tertenam tadi, lalu next saja. Oke, sudah berhasil ya. Nah, kita coba nyalakan kliennya ini. Oke, tandanya sudah menyala ya. Kita klik 2 kali. Lalu ini oke. Tunggu sebentar. Nah, kita sudah berhasil masuk ya ke Docker.io tadi. Kita coba terminal sini ya. Masih kosong sekali ya. Kita coba IPA. Nah, di sini IP-nya sudah keganti ya. Kita akan mencoba yang lain lagi ya, yaitu kita ke firewall. Ini saya nonaktifkan semua. Lalu buat baru, chainnya masih utuh, forward, protokolnya juga masih utuh 6 TCP. Lalu kita scroll jadi DST port ini, kita ubahnya di 443. Kita isi yang TLS host menjadi website yang kita blok tadi. Depan belakangnya kasih bintang ya. Lalu actionnya drop. Oke, jika sudah seperti ini ya tampilannya. Lalu kita coba langsung di klien ini. Saya buka Firefox. Nah, kita cari ya. Enggak, kita gunain yang private window aja biar lebih aman. Di sini ya. Kita coba cari youtube.com. Please lah ada ya. Kita coba cari. Saya belum keluar ini. Kita ketik ulang youtube.com. Aduh, TBC. Nah, enter. Di sini agak lama ya. Jadi cukup bersabar saja. Nah, secure connection failed. Artinya sudah berhasil nge-ban YouTube ya. Jadi tidak bisa diakses. Begitu pula di sini ya tadi. Yang penting di youtube.com tidak bisa diakses. Nah, kita ke Winbook lagi. Yang ini kita nyalakan ya. Lalu log prefix ini saya isi jadi orang akses ya. Apply, oke. Kita ke ini ya, log.
Nah, di sini ada tertulis data-data. Saya coba langsung saja di putih ya. Oke, di sini karena tadi saya reload, ini kelihatan ya siapa aja yang akses. Selanjutnya kita ke ini, kita buat jamnya ada ya. Ini kalian bisa ketik sendiri sih, Asia atau Jakarta gitu. Di sini seperti ini, lalu apply, lalu oke. Kita ke yang firewall NAT ini, lalu ke bagian ekstra yang limit, maksudnya yang dash, yang time. Nah, ini bisa kalian setting ya, mau kapan aja yang anti internet dan jam berapa saja. Di sini sudah jam 22, kita ubah menjadi jam 10 sampai jam 11, hanya bisa connect ke internet di jam segitu. Nah, karena ini jam 10 malam jadinya merah, jadi tidak bisa connect ke internet. Kita coba ya, masih di client ini. Kita reload ya. Kita coba buat halaman baru, kita searching lagi, kita gunakan Facebook kali ini. Sabar, masih nge-lag ini karena jaringan wifi saya yang lambat ya. Nah, hasilnya nanti seperti ini. We are having trouble finding that site. Berbeda dengan yang ngeblok YouTube tadi ya, kata-katanya. Kalau yang ini internetnya yang keblok, jadi tidak bisa ping ke 888.8.